perusahaan jasa merupakan suatu usaha yang hanya memberikan jasa atau pelayanan untuk klien atau pelanggannya, sehingga aktivitas bisnisnya pun sangat sederhana. Hanya antara proses persiapan penyedia jasa hingga ke pengguna jasa dan terakhir pembayaran jasa oleh klien. Karena itulah siklus akuntansinya sangatlah mudah dan hanya menghitung persiapan pemberian jasa dan ditutup dengan pemberian harga pokok jasa yang diberikan, sehingga laporan keuangan pada perusahaan ini hanya menampilkan data harga pokok jasa yang digunakan oleh pelanggan. Data inilah yang disebut informasi untuk menentukan langkah atau keputusan yang akan diambil oleh perusahaan. Salah satu contoh perusahaan jasa yaitu adalah salon. Di sini saya akan mewawancarai mama saya sendiri yang berprofesi sebagai penata rias sekaligus pemilik salon. Jadi di sini saya akan mewawancarai mama saya sendiri sebagai penata rias atau MUA. Mama bisa memperkenalkan diri dulu sama saya, Mama. Baiklah, nama saya Faizatul Laili, biasa dipanggil dengan Eli atau kadang orang memanggil saya Bu Laili. Pekerjaan saya itu MUA atau penata rias. Tetapi saya juga ada usaha sampingan. Saya adalah stokis Milagros di area Jember Kota. Iya, jadi di sini kita akan membahas perusahaan jasanya yaitu salon. Terus yang kita tahu ya, Mak, kan sekarang ada pandemi corona. Nah, apakah hal tersebut berpengaruh sama profesi Mama sebagai penata rias itu? Sangat berpengaruh. Karena apa? Pada saat pandemi corona ini kan kita tidak boleh berkumpul. Itu sudah dari pemerintah ya, jadi untuk acara resepsi itu memang tidak boleh. Jadi seandainya pun ada akad nikah itu hanya dibatasi untuk 10 orang. Jadi untuk klien-klien rata-rata mereka semua cancel. Jadi bisa dibilang pada saat pandemi corona ini untuk penata rias ataupun makeup artist itu sangat jauh sekali omsetnya dari bulan-bulan sebelumnya. Jadi penurunannya itu sangat drastis. Terus kalau orderan cancel gitu, gimana cara Mama nyikapinnya? Kalau orderan cancel itu mau tidak mau kita ya tetap harus ada pengembalian DP. Karena apa? Klien pasti minta ada pengembalian DP. Ya cuman itu tadi, pengembalian DP itu yo nggak semua yang kita kasih, ya itu aja, karena semua memang sudah cancel, nggak ada, karena pemerintahan juga mengharuskan resepsi ditiadakan karena efek corona itu kan dampaknya sangat banyak sekali. Terus kan tindakan Mama sebagai penata rias ini gimana? Kan kita tahu kan yang tadi Mama bilang gak ada pemasukannya sedikit. Terus Mama sendiri kan masih perlu bayar beban listrik, air yang ada di salon. Itu gimana? Kalau untuk listrik dan biaya kalau biaya di salon sih sebenarnya nggak ada ya, karena untuk salon sendiri kita kan nggak ada aktivitas, jadi nggak ada pembelian produk, nggak ada apa-apa, paling kita cuma maintain ya. Make up itu kita masukin kulkas, kita masukin lemari es karena untuk mencegah terjadinya jamur. Tetapi kalau untuk listrik nggak berpengaruh banyak, karena memang beda sama salon rambut ya. Kalau salon rambut itu kita butuh hair dryer, butuh steamer. Nah kalau untuk penata rias kan kita nggak butuh seperti itu. Jadi kalau untuk listrik masih bisa lah ke handle seperti hari-hari sebelumnya. Terus jadi kesimpulan yang Mama rasain selama pandemi bagi usaha jasa salonnya Mama ini apa aja? Kalau masalah ini ya, memang benar-benar yang kita harusnya dapat pemasukan banyak, akhirnya kan kosong, zero ya. Tetapi alhamdulillah saya itu kan masih ada stokis Milagros. Jadi untuk pengeluaran saya dan lain-lain itu masih bisa kehandle sama stokis saya Milagros. Cuman itu tadi, efek dari corona, dari pandemi COVID-19 ini, itu juga ada dampak dari stokis saya yang harusnya itu orderan itu bisa berjalan lancar. Karena ada COVID, otomatis kan
pengiriman produk, pengiriman barang dari RDC Surabaya itu sempat ke pending pada saat itu lumayan lama ya. Jadi otomatis dengan sendirinya barang kita kosong. Nah, pada saat barang kosong, omset juga turun. Gitu. Ya, cuman memang tidak sedrastis ini salon, tidak sedrastis salon. Karena Milagros itu juga kan untuk kesehatan, jadi banyak sekali orang yang butuh. Cuman ya itu tadi, tetap penurunan omset ada karena pendistribusian dari RDC ke stokis ini waktunya kan kita harus menyesuaikan. Seperti itu. Jadi untuk pengeluaran yang tidak terduga kita masih bisa ke cover sama Milagros, cuman tetap omset tetap turun. Sebelumnya terima kasih sama Mama yang sudah menjelaskan secara detail, secara jelas tentang bagaimana dampak corona ini terhadap usaha salon yang Mama miliki. Ya memang kita pada saat pandemi ini memang benar-benar harus prihatin. Jadi ya kita syukuri apa yang ada dan kita harus tetap selalu bahagia. Terima kasih.